Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi saya yaitu tentang pemanfaatan e-commerce dan sosial media sebagai media pemasaran. Nah, tentunya di minggu keempat ini ya, di minggu keempat ini materi saya adalah mendampingi sasaran Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin juga ada teman-teman di sini yang menonton. Jadi gimana sih caranya menggunakan aplikasi e-commerce gitu ya, atau marketplace gitu ya istilahnya. Nah, jadi di sini fokusnya saya nanti akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasinya. Nah, aplikasinya itu sendiri saya menggunakan Shopee ya. Jadi sebenarnya sama konsepnya dengan e-commerce yang lain ya, aplikasi-aplikasi yang lain kayak Tokopedia, kemudian Bukalapak, sama saja. Jadi saya menggunakan Shopee karena mungkin Shopee menurut saya ya, karena saya memang pakainya Shopee ya, jadi lebih mudah menurut saya gitu. Jadi nah, daripada panjang lebar nih, kita masuk saja ke materinya kita. Yuk, cek. Nah, ini materi dari saya. Nah, ini saya buat sendiri. Jadi sebelum dilanjut, saya mohon maaf terlebih dahulu karena memang pada siang ini hujan ya kondisinya. Jadi mungkin agak sedikit bising dari suara airnya, di air hujan gitu. Oke, mungkin ya, jadi untuk pelatihannya diadakan tanggal 20 sampai 22 ya rencana. Nah, itu. Jadi kita langsung saja seperti biasa. Oke. Mungkin ini ya dari saya, apabila mungkin diperlukan. Jadi ini identitas saya, mahasiswa ilmu komputer ya di UNED. Nah, itu mungkin sosial media saya jika diperlukan. Oke, kita lanjut saja. Nah, seperti biasa, saya akan menjelaskan muatan awalnya ya, atau istilahnya pokok bahasan yang akan saya bahas di pelatihan ini. Nah, di pelatihan pemanfaatan e-commerce dan sosial media ini, nah, jadi saya bagi menjadi 4 bagian ya, atau 4 pokok lah istilahnya. Jadi yang pertama itu adalah pembahasan awal, yang kedua tujuan dari e-commerce sendiri ya. Jadi tujuannya itu apa, kemudian bisa apa, nah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu Shopee sendiri, karena memang saya menggunakan Shopee, jadi harus perlulah istilahnya mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwasanya Shopee itu seperti apa dan gimana sih cara membuatnya itu kayak gimana seperti itu. Nah, oke, yang terakhir adalah sosial media itu sendiri. Jadi sosial media ini istilahnya seperti Facebook ya, Facebook, WA gitu ya. Jadi yang benar-benar biasanya kita pakai sehari-hari buat berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan awal adalah ini ya. Ya, pembahasan awal. Jadi maksudnya materi ini tuh berisi tentang pengertian lah istilahnya. Seperti biasa, pengertian e-commerce itu apa, sosmed itu apa, macam-macamnya itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama, jadi kita akan disajikan sebuah ini ya, pengertian ya. Jadi perbedaan antara keduanya gitu ya, e-commerce dan sosial media. Jadi mungkin saya sambil membacakan ya. Jadi intinya kalau misalkan apa itu e-commerce? Nah, e-commerce itu kan kalau di sini bahasanya elektronik commerce gitu ya bahasanya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu perdagangan secara elektronik. Nah, jadi apa itu e-commerce? Yaitu aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, bisa berupa barang atau jasa, dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, dan jaringan komputer. Nah, jadi e-commerce yang saya titik beratkan di sini, yang saya fokuskan adalah e-commerce berbasis internet ya. Jadi pakai aplikasi gitu ya. Nah, jadi e-commerce itu adalah serangkaian jual beli yang istilahnya itu kalau mudahnya kita memahami, ada internet ya, jadi bisa diajukan gitu ya. Maksudnya kita bisa berjualan melalui internet gitu. Apalagi ada aplikasi khususnya lah, istilahnya kayak marketplace-nya lah.
kayak Shopee gitu. Nah, itu kan bisa. Itu namanya e-commerce. Nah, kemudian apa itu sosial media? Ya, secara yang kita tahu, sosial media kan adalah media daring ya. Kalau di sini media daring digunakan satu sama lain bagi para penggunanya. Jadi bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, menciptakan isi blog, jejaring sosial dan lain sebagainya lah. Jadi intinya kan sosial media itu mempermudah kita dalam berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini macam-macamnya ya. Jadi kalau e-commerce itu sendiri ya macam-macam. Kalau ini kan saya nyontohkan e-commerce-nya dari aplikasi ya. Jadi misalkan Shopee, OLX gitu kan, ada Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Ada ya Lazada, mungkin Alibaba, kan banyak lah. Atau mungkin kalau yang lain kan bisa pakai media televisi kan ada ya. Tadi kan juga dibahas di deskripsinya tadi juga ada dari televisi atau jaringan telekomunikasi ya, macam-macam. Jadi saya ini mencontohkan dari aplikasinya ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam sosial medianya. Jadi kalau sosial media kan sebenarnya ya macam-macam sih. Yang paling banyak Bapak Ibu sekalian tahu, teman-teman ya WhatsApp itu ya. Yang kemarin sempat ini ya ada sedikit problem ya, katanya mau ada update kalau datanya tidak lagi privasi, tapi ternyata dikonfirmasi kembali bahwasanya data tetap aman gitu ya. Nah, kemudian Facebook, nah ini zaman saya mulai SMP, Facebook itu sampai sekarang saya masih menggunakan, ya meskipun jarang-jarang tapi masih digunakan. Kemudian Instagram, nah kalau Instagram ini eh, saya rasa lebih kekinian sih. Jadi Instagram itu biasanya kaum kaum milenial, jarang untuk kaula-kaula tua ya, ya bapak-bapak ibu-ibu biasanya jarang. Saya pakai WA, Facebook udah cukup gitu. Nah, biasanya Instagram ini yang menggunakan anak-anak muda. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwasanya untuk orang yang usia lanjut ya, maksudnya orang tua gitu ya, umur 40 ke atas, nah itu juga ada yang menggunakan Instagram gitu ya. Nah, perbedaannya, perbedaannya sendiri itu adalah dari keduanya ya. Jadi tujuan dibentuk atau dibuat aplikasinya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena apa? E-commerce secara murni itu dibuat kan untuk menunjang kegiatan transaksi jual beli gitu loh. Jadi kan e-commerce itu sendiri kan selain apa ya? Selain membuat untung yang punya ini aplikasinya juga membantu ini ya pastilah membuat aplikasi kan ada untungnya gitu ya. Maksudnya kalau secara ini jadi dibuat untuk membantu teman-teman pedagang nih yang mungkin kesusahan atau mungkin ingin mencari pasar yang berbeda, jadi kan dibuatkan aplikasi ini. Nah, kalau sosial media kan memang murni untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi memang nggak dibuat untuk memasarkan produk kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ ya, cukup jelas sekali. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu dari tujuan. Nah, jadi pokok bahasannya adalah tujuan. Jadi di pokok bahasan kali ini yaitu berisikan tentang penjelasan tujuan mengapa sih e-commerce itu sendiri bisa menjadi media pemasaran. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Nah, kemudian jadi secara tujuan ini ya, kalau saya bacakan, jadi tujuan pemanfaatan dari e-commerce sendiri itu dan sosial media ini tak lain sebagai media promosi ya, yang produk yang hendak dibuat gitu. Jadi kalau menurut saya kenapa kok istilahnya sosial media juga bisa, karena memang sekarang nggak jarang ya, maksudnya memang sering gitu kan ada fitur dari WhatsApp ya, misalkan WhatsApp itu, yang WhatsApp itu sendiri jadi kayak status gitu ya. Nah, kita bisa memasarkan produknya kita gitu di WhatsApp melalui status gitu bisa, atau misalkan di chat ya, jadi di chat atau berhubungan atau berinteraksi secara langsung lewat personal ya, itu juga bisa. Tapi biasanya yang paling sering memang ini ya, jadi memang di status gitu ya, jadi di status WA. Nah, itu bisa diadakan kayak ini ya, promosi produknya kita lah.
Nah, meskipun tujuannya berbeda, jadi bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, seperti yang barusan saya jelaskan, kayak gitu ya, tentang promosi produk kita. Nah, kemudian, nah itu tadi tujuannya. Kalau yang sekarang kita belajar atau mengenal lah, istilahnya Shopee gitu. Jadi ini pokok bahasan materinya adalah bagaimana menggunakan aplikasi Shopee itu sendiri. Jadi nanti akan coba saya praktikkan ya. Jadi saya praktikkan nanti seperti apa dan bagaimana gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, jadi yang pertama itu Shopee gitu ya. Apa itu Shopee? Nah, Shopee kan tadi sudah dijelaskan di awal adalah bagian daripada e-commerce ya. Nah, jadi Shopee sendiri adalah situs elektronik komersial ya yang berkantor di Singapura lah istilahnya. Ini adalah istilahnya naungan C Group, dikenal Garena ya namanya 2009 oleh Forest Lee gitu ya. Nah, intinya Shopee itu adalah platform lah gitu istilahnya untuk media jual beli. Ya, mungkin mudahnya gitu aja. Nah, kemudian bagaimana sih cara menggunakan Shopee? Nah, ini yang paling penting ini. Jadi, gimana sih caranya kita bisa menerapkan dan menggunakan yang namanya Shopee gitu ya. Jadi, saya tunjukkan nanti juga ada gambarnya. Oke. Nah, di sini yang awal ya, yang awal. Jadi buka website Shopee atau aplikasi Shopee. Nah, perlu diketahui bahwasanya mengenai website dan aplikasi itu cukup berbeda ya. Meskipun sama tapi memang tampilannya nanti berbeda. Nah, untuk khusus yang saya gunakan ini adalah website ya. Itu sudah saya beri keterangannya shopee.co.id. Jadi seperti ini, Shopee. Tampilannya ini belum masuk ke dalam sistemnya ya. Jadi masih tampilan awalnya kita masih belum masuk punya akun sendiri itu belum ya. Oke, langsung lanjut. Nah, sekarang permasalahannya kita gimana nih? Kita mau masuk kan istilahnya. Kita mau masuk, kita harus punya akun dulu gitu kan namanya. Nah, kalau misalkan belum punya akun, nah kita bisa melakukan daftar. Jadi kalau misalkan sudah punya akun, kita bisa melakukan login gitu ya. Jadi kalau di sini ada daftar dan login. Nah, mungkin ini di sini akan saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana nanti saya ini ya, saya bahas semua. Jadi daftar dan loginnya. Jadi saya mau membahas daftar dulu. Jadi kalau daftar gimana? Berarti tinggal klik daftar ya nanti ya. Nah, jadi pada daftar ini tadi diklik daftar ya. Berarti pada sebelumnya yang ini. Nah, di lingkaran yang saya lingkari itu ada daftar dan login. Nah, klik daftarnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu. Nah, setelah itu bisa melakukan pendaftaran akun Shopee maksudnya, akun Shopee dengan beberapa opsi. Kalau di sini kan yang default ya secara ini bawaan. Jadi daftar itu di sini menggunakan nomor telepon. Nah ini biasanya lebih enak sih biasanya kalau menggunakan nomor telepon kan kita nggak terlalu bingung ya. Yang penting nomornya ada, aktif, bisa digunakan, didaftarkan aja itu sudah cukup. Gitu. Nah tapi kalau di sini saya ingin ini ya menggunakan akun Google kalau yang di sini. Saya menggunakan akun Google. Nah, perbedaannya kalau misalkan ditanya, eh, apa sih perbedaannya daftar dengan nomor kemudian dengan akun Google? Nah, jadi perbedaannya kalau akun Google ya, akun kita ada kalau misalkan yang Google ya, jadi akun Google Gmail istilahnya ya. Nah, kalau akun Google itu biasanya ada langsung jadi, tapi nomor dan lain sebagainya, informasi-informasi penting yang lainnya itu masih belum masuk gitu ya. Istilahnya masih belum diisi gitu ya karena memang kita kan menggunakannya akun Google gitu ya jadi nggak secara otomatis. Nah kalau misalkan daftar secara nomor telepon itu malah lebih bagus lagi karena memang istilahnya beberapa informasi sudah dimasukkan gitu ya. Seperti yang paling krusial itu nomor ya di sini nomor telepon itu perlu dan wajib lah istilahnya untuk dimasukkan seperti itu. Oke kita lanjut saja. Ini saya mencontohkan pakai akun Google ya. Nanti coba saya daftarkan juga. Oke, yang daftar ini, nah misalkan kita udah ya, jadi udah diklik akun Google tadi dari beberapa itu tadi, yang gambar Google itu diklik, nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ada tampilan sama ya, saya cuma di luar ini ya.
Intinya sama sih, cuma nampilkan ininya akunnya saja. Ini juga sudah saya blur. Ini cuma sebagai contoh ya, soalnya ini akun saya yang saya gunakan. Nah, jadi ini ya, jadi kalau misalkan sudah kayak gini, kita mau ngeklik yang mana? Misalkan saya ini ya di gambar itu saya kasih keterangan contoh @gmail.com gitu ya. Nah, itu langsung diklik saja Bapak Ibu sekalian teman-teman. Jadi diklik, habis itu selesai, langsung masuk ke sini nanti kira-kira. Nah, nanti yang contoh @gmail.com itu adalah email ya, email yang sudah kita tekan tadi nanti muncul seperti itu. Jadi terus kalau yang di sini setelah diklik akan muncul penamaan toko kita. Jadi nanti kita akan menggunakan nama gitu ya, nama akunnya kita. Nah, misalkan toko baru gitu ya. Tapi ini nanti nggak bisa ya karena memang sudah ada yang pakai mungkin. Waktu itu saya nggak bisa, jadi nanti tampilannya agak berbeda. Jadi misalkan toko baru gitu ya. Nah, kalau sudah kita langsung klik saja daftar. Setelah didaftar nanti munculnya seperti ini. Nah, punyanya saya yang ini saya beri nama toko baru buat 23. Kenapa kok namanya seperti itu ya, sebenarnya nggak masalah sih, kan ini kan akun gitu loh. Jadi kalau saya namanya lumayan random, jadi agak bebas lah ya. Intinya yang penting ada dulu gitu ya. Jadi toko baru buat 23 kayak gitu. Biar menghindari nama-nama yang ini ya, nama-nama yang sudah terdaftar gitu loh. Ini sepertinya unik ya. Soalnya nama yang sama nggak bisa. Nah, jadi lanjut. Nah, kita ketika sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bebas. Ini mau apa dulu gitu. Ini kayaknya login sih. Saya akan menjadikan login. Oke, iya benar. Nah, jadi itu tadi panduannya ya. Kalau daftar pakai akun Google langsung apa? Langsung login ya. Jadi langsung login, cukup mudah. Nah, ini saya contohkan yang di awal tadi ketika misalkan kita sudah punya akun nih. Atau misalkan tadi apa di sebelumnya kita sudah masuk, kemudian kita logout ya. Diklik nama tokonya tadi terus logout. Habis itu muncul tampilan seperti ini lagi. Nah, kita pengen login nih, maka langsung diklik login. Nah, kalau fiturnya login jadi kayak gini. Nah, kalau login ini juga sama, berbeda dengan yang atas sama yang bawah. Jadi kan kalau yang bawah kan pakai Facebook, Google, Apple, nah, kan ada 3 itu ya. Jadi kalau di ini kan kalau tadi kita daftar itu kan hanya nama. Sorry, jadi nomor ya. Nah, kalau yang ini kita bisa login dengan nomor telepon atau username kita. Jadi username tadi itu toko baru buat 23, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian emailnya atau email gitu. Jadi bebas bisa pilih tiga-tiganya itu tadi. Mana dipilih salah satu, kemudian passwordnya dimasukkan. Nah, password ini didapat dari apa? Kalau misalkan daftar pakai nomor ya, jadi kalau daftar pakai nomor itu nanti ada, jadi dimasukkan passwordnya apa. Nah, kalau pakai akun Google, nah ini khusus ya, jadi pembahasan saya pakai akun Google. Jadi kalau pakai akun Google tinggal diklik aja akunnya, dipilih sama yang tadi akunnya yang mana, habis itu nanti kita langsung otomatis ya loginnya, jadi langsung masuk. Nah, jadi langsung masuk seperti tadi. Nah, jadi kalau sudah login, jadi nanti tampilannya sama seperti yang di awal. Tapi kalau yang ini saya masukkan bahwasanya memang penting ya. Jadi karena ini pakai akun Google, jadi ada beberapa informasi yang memang belum ini ya, belum dimasukkan gitu ya. Jadi makanya saya mengarahkan ke itu langsung diklik aja. Jadi yang menu akun itu yang toko baru buat yang di ini. Nah, yang saya ada pointernya ini. Nah, jadi langsung diklik saja di situ, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi silakan dilengkapi terlebih dahulu terkait nama mungkin ya. Kalau nama nama sendiri ya mungkin bisa. Nah, kemudian emailnya ini kita kan sudah merubah. Nah, ini kalau email perlu untuk diverifikasi terlebih dahulu ya. Jadi biasanya kalau misalkan pakai Gmail itu apa? Menggunakan Gmail biasanya sudah terverif ya. Mungkin mungkin sudah terverif atau mungkin lebih lebih enaknya kita apa cek aja nanti ya di apa praktiknya.
Kemudian nomor telepon ini kalau menggunakan akun Google memang belum terdaftar ya, jadi memang harus dilengkapi dulu. Jadi ini juga harus terverifikasi bahwasanya nomor ini tuh aktif, emailnya juga aktif gitu ya. Nah, nomor toko sama username sama. Biasanya nama toko bisa sih dirubah gitu, bisa. Nah, tapi ini username ya, yang di awal tadi biar lebih mudah kita samakan aja. Nah, kemudian ada jenis kelamin, kemudian juga tanggal lahir, seperti itu bisa dilengkapi ya. Jadi nanti harapannya kenapa kok harus dilengkapi, karena memang kalau misalkan nanti tidak dilengkapi, maka kita sedikit terkendala gitu ya dalam berjualan gitu. Jadi nanti mungkin bisa saya tunjukkan saja. Oke, yang selanjutnya adalah jual ya. Jadi kita misalkan sudah melengkapi nih, sudah diverifikasi semua, sudah lengkap. Kita pengen menjual nih, kita pengen nyoba menjual. Nah, sebenarnya kalau di sini ya, sebelum kita mengklik itu ya, menu yang itu yang sudah saya lingkari yang dijual. Nah, itu sebenarnya ini adalah tampilan. Jadi Shopee itu punya dua apa ya istilahnya, dua halaman lah, bahasanya begitu aja. Jadi punya dua halaman. Halaman yang pertama adalah halaman ini. Jadi halaman ini itu adalah halaman ketika kita menjadi pembeli gitu ya. Nah, jadi menjadi konsumen. Dia halamannya seperti ini, nanti kita bisa cari-cari. Nah, ketika misalkan kita sudah masuk ke ini, yang jual ini tadi yang ada di lingkaran, maka kita sudah beralih halaman ya. Jadi halaman jadi penjual gitu, halaman penjual seperti itu. Nah, jadi jual. Nah, itu tadi kalau misalkan mau jual, kita klik saja jual dan akan muncul seperti ini. Nah, ini langsung ke seller ya, seller shopee.co.id. Jadi tampilannya seperti ini, ada banyak. Ini nanti nggak mungkin saya jelaskan satu-satu, takutnya nanti terlalu panjang. Mungkin kalau ada kesempatan istilahnya di ini ya, di luar dari recording ini, mungkin bisa disampaikan atau ditanyakan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti fokusnya saya pengen ini di bagian produknya. Jadi kita pengen ngupload produk. Nah, ini fokusnya saya di sini. Jadi langsung saja pengen nambah produk gitu aja ya. Jadi nanti saya berikan contoh. Nah, tapi perlu diketahui bahwasanya ini website ya. Jadi kalau misalkan pakai HP itu nanti berbeda, tampilannya berbeda tapi intinya tetap sama, hanya tampilannya saja yang berbeda. Lebih, menurut saya lebih ringkas di smartphone ya, di HP itu lebih ringkas. Oke, langsung saja coba ke produk ya. Jadi produk kita langsung, oke, kalau istilahnya di sini ini sudah masuk ke tambah produk ya. Jadi kalau saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau di produk itu kan ada produk saya, tambah produk baru, sama pelanggaran saya gitu ya. Nah, kalau di produk saya itu menampilkan semua produk saya gitu. Jadi saya udah ngupload apa aja nih, kayak gitu. Nah, kalau tambah produk itu ya seperti laman yang ini tadi, yang tambah produk gitu ya. Nah, tambah produk ini. Nah, untuk tambah produk sebenarnya bisa dilakukan ketika klik apa produk saya, kemudian nanti juga ada tombol khusus ininya yang tulisannya tambah produk baru, jadi sama aja. Nah, di tambah produk baru ini kita memberikan nama produknya kita, kemudian juga memasukkan kategori sesuai produknya kita. Misalkan baju gitu ya, mungkin baju. Nah, atau mungkin makanan aja lah, makanan gitu ya. Misalkan makanan keripik gitu atau makanan kering gitu ya. Nah, maka kita bisa memilih yang menu ini ya. Kalau digambar kan kelihatan makanan dan minuman gitu ya. Nah, nanti itu masih dibagi sub-subnya, ada sub-subnya itu kategorinya. Jadi nanti silakan dipilih, kemudian kalau sudah diklik lanjut ya, di bawah itu ada klik lanjut. Nah, baru kemudian ini ada terdapat informasi yang perlu diisi. Jadi nama produk itu tidak perlu ini ya, tidak perlu diisi lagi karena memang di awal tadi sudah dimasukkan. Nah, baru di sini kita memasukkan yang namanya deskripsi produknya. Jadi deskripsi produknya itu sendiri kalau bisa memang jangan sampai istilahnya mengajak mengajak konsumen untuk keluar daripada platform ini, karena nanti bisa terdeteksi oleh sistem. Nah, nanti kalau dicek apabila nanti terbukti melakukan pelanggaran, maka nanti bisa dinonaktifkan seperti itu ya, atau mungkin
terkena sanksi yang lain. Nah, jadi deskripsi produk itu juga harus rinci ya. Selain rinci itu juga jelas, nggak boleh melebih-lebihkan gitu ya. Jadi nggak boleh melebih-lebihkan, nggak boleh terkesan kayak ini ya membohongi gitu ya. Yang penting real gitu dan juga sesuai, harusnya deskripsi itu seperti itu. Nah, kemudian kategori sudah. Nah, ini misalkan saya tadi di alat kesehatan, nyoba-nyoba aja ini. Jadi kesehatan, alat medis, P3K, misalkan. Nanti langsung secara otomatis seperti ini. Namanya juga seperti ini. Nah, mengenai merek itu apabila memang punya merek ya silahkan dicantumkan. Biasanya merek ini kan untuk produk yang memang ini ya sudah ada gitu ya. Maksudnya produk besar, misalkan kita reseller ya, atau dropshipper gitu kan. Nah, biasanya dicantumkan kalau memang mereknya ada gitu ya, memang produk besar. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin bisa dipilih tidak ada merek aja, karena ini ya, kalau misalkan nanti neko-neko atau macam-macam malah nanti apa kitanya yang berdampak gitu loh, berdampak ke kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu tadi selain merek ya, jadi di sini ada produk, jenis produknya itu apa, kemudian garansinya gitu ya. Kalau misalkan ada, tapi ini disesuaikan aja. Nah, selanjutnya adalah informasi penjualan ya. Jadi kalau di informasi penjualan ini ada beberapa ini ya, beberapa informasi yang harus dimasukkan. Jadi kenapa kok tadi saya ingin klarifikasi dulu aja ya. Jadi kenapa kok di jenis produk dan garansinya itu saya bilang kalau ada, karena memang ada ini ya, di sini juga sudah ditandai bahwasanya contoh kalau di informasi penjualan di sebelah harga kan ada kayak tanda bintang gitu ya. Nah, itu berarti menandakan bahwasanya ini harus diisi gitu, nggak boleh nggak diisi nggak gitu. Nah, kalau kita lihat di jenis produk garansi variasi itu kan nggak ada bintangnya, berarti memang secara nggak langsung itu nggak apa-apa jika tidak ada diisi. Namun lebih baiknya memang harus diisi, karena demi menunjang atau menciptakan sebuah produk, istilahnya promosi produk ya yang lebih baik gitu kan, memang harus diisi gitu. Tapi isinya juga nggak boleh ngawur gitu ya atau semena-mena gitu. Jadi nggak boleh. Jadi memang harus benar-benar istilahnya itu produk sama garansinya itu ada. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini harga stok ya. Jadi harga stok itu tadi udah ya. Jadi harga stok. Nah, kemudian yang selanjutnya ini harga grosir ya, kalau misalkan ada juga. Jadi harus ditambahkan lah. Kalau misalkan memang ada gitu ya. Biasanya kan ada beberapa yang memang produknya itu grosiran gitu ya. Kalau banyak murah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya pengaturan media. Jadi kalau pengaturan media itu sendiri, jadi mengenai foto produk ya, kalau yang ini. Ini kalau yang pertama itu ada foto utama, foto 1, 2. Nah, jadi kalau foto utama itu istilahnya kayak backgroundnya ya, jadi kayak backgroundnya awal gitu yang istilahnya menarik itu secara umum. Nah, baru nanti foto 1, 2, 3, 4 ini bisa penunjang atau foto yang lain lah. Jadi ini memberikan kesan gitu ya, bahwasanya oh produknya gambarnya kayak gini, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada video ya. Jadi setelah foto ada video. Tapi kalau misalkan ada gitu, jadi videonya boleh ditambahkan. Tapi jarang, biasanya kalau yang saya tahu itu hanya sekedar ini aja sih. Gambar ya, foto-foto gambar gitu. Jarang yang ada video ya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pengiriman ya. Jadi kalau pengiriman ini disesuaikan aja sih. Nah, kalau saya ini beratnya harus dimasukkan memang. Jadi kalau misalkan produknya itu sudah ada keterangannya kan enak gitu. Kalau misalkan nggak ada keterangannya ini kan agak susah. Misalkan kita punya produk home industry, misalkan keripik. Kalau kita sudah nimbang istilahnya 1 ons ya atau 100 gram, itu kan enak ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk ketika misalkan kita resell tentang sepatu misalkan ya. Nah, kalau sepatu kan memang nggak ada ini ya satuan beratnya gitu ya. Jarang kan. Nah, itu mungkin bisa dikira-kira, tapi kira-kiranya juga jangan sampai ini ya. Harus kira-kira itu sesuai lah, intinya segini gitu. Nah, kemudian juga ukuran paket ya. Jadi kalau ukuran paket ini dimensinya, jadi ada panjang lebar tingginya, bisa dimasukkan. Nah, baru kalau yang ongkos kirim ini kita bisa mengaktifkan apabila kita sudah ini secara otomatis ya kalau yang di sini.
Nah, kalau yang pengiriman ini secara otomatis ya. Jadi secara otomatis bisa digunakan ketika kita sudah ini ya, sudah mengatur atau mengisi informasi tentang ini alamatnya kita ya. Jadi di awal tadi sudah dimasukkan, sudah lengkap, jadi nanti baru kita bisa masukkan ongkos kirim ini secara otomatis. Nah, kita tinggal pilih saja, misalkan saya itu pakai JNT sama si cepat misalkan saja. Jadi langsung diklik yang di ininya yang ada tombol hijau itu. Nah, ini awalnya seperti ini, abu-abu, diklik saja berarti istilahnya aktif ya. Ada opsinya gitu. Nah, jadi silahkan nanti digunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ini ya, ini ada keterangan lainnya, jadi bisa pre-order atau enggak ya, jadi bebas mau gimana. Kalau ini saya nyoba yang tidak. Nah, kemudian kondisinya juga dikasih keterangan bahwasanya baru atau second gitu ya istilahnya, atau bekas gitu. Itu nanti ada lah istilahnya. Nah, kalau SKU induk itu sendiri kalau ada ya, biasanya kalau ada ya diberikan, kalau misalkan memang nggak ada ya nggak perlu gitu. Tapi biasanya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mungkin atau teman-teman cari tutorial yang lain, biasanya ada lah SKU itu ada, dimasukkan sendiri biasanya. Nah, kemudian ini sudah selesai ya, sudah sampai di akhir, baru kita klik simpan dan tampilkan. Ini berarti benar-benar kita sudah selesai dan di post. Nah, nanti pertanyaan apa bisa diedit? Bisa, tentu bisa. Kalau nggak bisa kan nanti kesusahan di kita gitu loh, malah mempersulit gitu loh. Jadi buat lagi dari awal gitu kan. Ya nanti bisa diedit. Nah, kalau misalkan belum yakin, jadi bisa disimpan dan diarsipkan, nanti baru bisa ditampilkan gitu bisa. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Ini sebelumnya saya sudah coba-coba tapi kurang paham juga ini, karena sebelumnya saya ngeklik pre-order gitu ya, kan coba-coba gitu. Nah, ini jadi abaikan aja yang ini. Jadi tampilannya nanti ini saya pakai, jadi nanti tampilannya nggak seperti ini ya, saya pakai yang ini. Jadi biar tampilannya keren gitu ya, kelihatan. Awalnya pakai yang ini tadi secara bawaan ya, secara default seperti itu. Nah, jadi ini yang sudah saya buat dan juga sudah saya masukkan, istilahnya sudah diposting lah. Nah, tapi permasalahannya kalau yang di sini memang belum bisa dilihat oleh orang lain karena memang eh, apa ada beberapa informasi yang memang di sini belum saya masukkan, seperti yang tadi ya kayak nomor dan lain-lain itu masih belum saya masukkan. Jadi dugaan saya memang produk saya itu tidak bisa dimasukkan karena hal itu ya. Jadi memang harus dimasukkan secara lengkap dulu baru biar lebih enak gitu. Jadi baru kita bisa berjualan gitu ya, bisa dilihat produk, tinggal pemasarannya aja. Oke, yang selanjutnya adalah sosial media. Jadi sosial media ini sendiri kan kalau misalkan yang saya jelaskan di awal tadi bahwasanya berbeda tapi juga bisa dimanfaatkan sama gitu. Nah, ini saya langsung membandingkan dua ya habis ini. Jadi akan membandingkan dua menggunakan WhatsApp sama Facebook saja ya. Nah, jadi apa itu sosial media? Nah, diulas lagi bahwasanya intinya untuk interaksi ya. Jadi menunjang interaksi antar umat manusia. Jadi intinya untuk orang lah. Jadi sama sanak family gitu kan, sama teman, rekan, sahabat seperti itu. Nah, sesi ini, nah saya juga sudah menunjukkan ini ya. Jadi pemanfaatan sosmed menggunakan WA dan Facebook ya. Jadi nanti intinya di situ sebagai media pemasaran gitu ya. Oke, langsung masuk saja. Nah, ini sosial medianya. Ini yang kiri WhatsApp, yang kanan ini Facebook ya. Nah, sesuai yang saya lihat ini ya. Nah, jadi kalau WhatsApp ini contohnya seperti ini. Jadi kan ini jualan apa nih? Pupuk ya. Jadi pupuk untuk pertumbuhan semua tanaman sangat bagus guys. Nah, hemat dan efisien, harga per liter Jabri mawon. Misalkan gitu. Ini Jawa ya. Nah, kalau di WhatsApp seperti itu. Nah, kalau kita lihat dulu di Facebook. Nah, kalau di Facebook biasanya
Kalau ini saya ngambil contohnya yang memang sudah bersponsor ya, jadi memang udah besar biasanya seperti ini. Tapi tampilannya kurang lebih sama, jadi seperti ini kalau di Facebook. Nah, oke. Jadi kalau yang WhatsApp ya, jadi kalau WhatsApp itu kita bisa mengirimkan link tautan, caranya gitu ya. Caranya bisa link tautan atau misalkan linknya atau tautan apa. Jadi misalkan link produknya kita yang ada di Shopee gitu ya. Nah, yang udah terlihat nanti bisa kayak gitu atau tentang apa langsung tentang produknya kita gitu, misalkan gambar gitu, gambar ini tadi yang dijadikan itu, nah itu bisa langsung dikirimkan pakai deskripsi secara singkat. Nah tapi ini kalau menurut saya ya juga sudah saya beri keterangan, ini mungkin terasa sangat mengganggu ya, karena ya gimana, karena kan kalau sosial media biasanya kan secara individu japri gitu ya, chat pribadi gitu. Nah, biasanya memang hal-hal penting gitu ya, apalagi bukan sanak family yang notabene belum terlalu kenal dengan kita gitu, pasti kan akan terkesan mengganggu sekali gitu loh. Nah, jadi mungkin lebih baik agak di ini aja, apa dikesampingkan mungkin, tapi juga sah-sah aja kok, asal tidak mengganggu gitu ya. Nah, kalau yang kedua kita bisa melakukan promosi melalui status WA gitu ya, kayak yang sudah saya sampaikan di awal, jadi pakai status WA juga bisa, lebih aman dan tidak mengganggu orang lain. Contohnya kayak di gambar, itu kan enak. Nah, teknisnya itu gimana nanti buat caption atau istilahnya keterangannya ya, jadi buat keterangan kayak pupuknya untuk pertumbuhan semua tanaman sangat bagus guys, nah misalkan gitu. Nah, itu bisa dikemas atau dibuat sebagus mungkin dan sekreatif mungkin, yang memang istilahnya bisa menarik ya daya minat konsumen seperti itu. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya adalah Facebook ya. Jadi tidak terlalu berbeda. Jadi kalau pada Facebook bisa juga melalui chat pribadi lewat Messenger ya kalau biasanya sekarang. Nah, itu tapi ya juga sama tidak dianjurkan karena kan biasanya kalau Facebook kan kita lebih menggunakannya itu kan pakai di beranda ya. Jadi kalau di beranda lewat gitu kan kita biasanya lihat gitu ya. Nah, kalau lewat-lewat kayak gitu biasanya bisa. Itu bisa. Nah, tapi kalau secara pribadi biasanya jarang lah, jarang. Tapi bisa juga, cuma yang mengganggu gitu loh. Bahkan bukan karena mengganggunya, tapi malah bisa nggak dibaca kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bisa melakukan promosi melalui postingan ya. Jadi postingan nanti ada postingan kayak buat status gitu ya kan, intinya kan kayak gitu, itu bisa menggunakan promosi. Sekarang kan kalau Facebook kan ada fitur tersendiri yaitu yang jual beli itu kan ada. Jadi langsung, nah contohnya kayak di gambar itu kan ada ini dikasih informasi gitu ya. Jadi kirim pesan lewat langsung direct atau langsung menuju ke WA-nya gitu bisa. Nah, jadi muncul di beranda gitu. Nah, jadi macam-macam. Kalau ini di Facebook itu sesuai kebutuhan sama kreativitas juga. Itu bagaimana. Nah, kalau ditanya efektifan mana, ya bergantung dari strateginya sih sebenarnya. Itu bagaimana. Jadi antara mungkin e-commerce, kemudian juga sosial media, ya tergantung dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Gimana caranya untuk memasarkan seperti itu. Kan kalau misalkan contoh ada teman saya yang memang menggeluti dunia bisnis ya, jadi jual beli lewat WhatsApp ya lancar-lancar saja. Namun juga ada yang merintis masih di awal ya, mungkin karena masih di awal jadi agak kesusahan karena memang produknya juga mungkin kurang diminati karena memang salah satu contohnya misalkan pupuk. Nah, kalau di WA atau platform sosial media kayak gini kan sasarannya kan bermacam-macam ya. Jadi kan maksudnya nggak terbungkus dalam satu wadah misalkan, oh ini untuk orang petani, oh ini untuk orang kan enggak. Jadi kan susahnya di situ. Jadi memang harus benar-benar mungkin salah satu strateginya punya nomornya, istilahnya kalau pupuk ya kalangan orang tani misalkan kayak gitu kan. Nah, itu bisa disiasati kayak gitu. Kalau WA. Nah, kalau Facebook ini lebih, saya rasa lebih luas sih karena memang nggak bergantung ini sih. Cuma memang ini ya.
temennya ya, jadi temen-temen gitu loh. Jadi sama konsepnya, jadi harus punya temen sesama Facebook gitu ya. Kalau misalkan pemasarannya di sekitar loh, kalau misalkan memang sudah luas ya it's okay lah, kalau nggak perlu cari strategi yang kayak gitu. Oke, jadi kita sampai ya di sini. Jadi saya akan menunjukkan Shopee ya. Jadi bagaimana caranya membuka Shopee lewat, kalau ini saya menggunakan laptop ya. Oke, kalau di sini kita seperti biasa, seperti tadi kita klikkan Shopee. Oke, setelah kita klik Shopee, diklik yang paling atas ya. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini, sama seperti yang di sebelumnya dan di PowerPoint juga. Nah, kebetulan ini tokonya, ini tokonya masih ada ya, jadi masih belum saya logout. Oke, mungkin saya tunjukkan dulu kan, karena sudah di video tadi dijual ya, dijual. Saya tunjukkan. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba ya untuk menambahkan produk baru. Ini di produk saya klik. Nah, produk saya akan muncul seperti ini. Nah, sayangnya ini kan sudah saya tambahkan. Ini nanti kan ditambah produk di sini. Nah, sayangnya sudah saya tambahkan. Mungkin coba saya lihat dulu ya. Ini coba saya tekan dulu. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, untuk melihat tampilan produk biasanya di sini sih. Kalau saya kan sebenarnya bisa dicek sendiri. Cuma ini kan saya nyoba-nyoba. Nah, di sini ketika misalkan dilihat, nah dia produk tidak ada gitu ya. Jadi nggak terlihat gitu loh. Berbeda dengan yang seperti di HP tadi ya. Kalau di HP atau smartphone tadi kan terlihat. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini juga saya kembalikan ke beranda ya. Jadi ini dibuang saja, kan tidak ada perubahan soalnya. Oke, selesai. Nah, padahal mana tadi produk? Oh, ini produk saya. Nah, padahal kalau sekilas dilihat kan ada ini. Jadi awalnya tadi kayak gini. Nah, ini saya pakai yang ini kan, jadi tampilannya begini. Padahal ada. Nah, seperti sama di video, mungkin saya cari di sini saja. Nama saya ini kan toko baru buat ya. Jadi coba saya lihat toko baru buat 23. Nah, dia nggak akan ketemu ya. Nah, ini kami tidak dapat menemukan. Tapi kalau misalkan yang sebelumnya ada. Nah, hal ini dikarenakan informasi yang penting ya, informasi penting seperti nama, email yang sudah di-verif, nomor juga, nah itu belum dimasukkan. Jadi bisa jadi salah satu ini ya penyebabnya, makanya tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini tidak ada. Nah, kemudian saya tunjukkan terlebih dahulu. Jadi untuk memperkuat ya, jadi saya kembali ke ini bagian sellernya punyanya saya. Nah, saya ingin lihat profil tokonya saya ya. Jadi profil toko biasanya kalau ini memang belum saya apa-apakan ya, jadi memang benar-benar memang belum diisi ya secara lengkap terkait deskripsi, gambar dan lain-lain ya. Nah, untuk melihatnya ini di bagian ini ya, jadi di PC Shop. Nah, ini kita lihat. Nah, jika dilihat bahwasanya produknya kita satu. Ini mengikuti satu mungkin Shopee ya. Kurang tahu juga. Jadi ini produknya kita satu, tapi ketika dilihat di sini tidak ada produk yang terlihat. Nah, ini jadi sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya adalah kita belum ini ya. Jadi kita belum selesai gitu ya. Ibaratnya belum selesai dalam mengisi informasi lah istilahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Jadi perlu diisi terlebih dahulu ya agar terlihat oleh orang lain. Kalau misalkan belum diisi dan belum lengkap informasinya, maka hanya bisa dilihat oleh kita sendiri. Jadi masih belum tershare gitu ya ke masyarakat atau pengguna yang lain gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini
Saya ingin menjelaskan Shopee, tapi ini berbeda dari yang tadi ya, yang sebelumnya, yaitu mengenai website ya. Nah, kalau yang ini dia murni pakai aplikasi. Jadi pakai aplikasi lewat Google Play Store ya, kalau misalkan smartphone Play Store. Jadi pakai Shopee. Oke, langsung kita buka. Ini jadi di download terlebih dahulu ya. Jadi aplikasinya di download terlebih dahulu. Oke, sudah. Ini mungkin saya tunjukkan dulu. Oke, jadi kita klik Play Store ya, Play Store. Oke, kemudian Play Store ini sudah, ini kan game-game semua ya. Jadi kita ketikkan Shopee. Ini salah sebenarnya tapi tidak apa-apa. Nah, oke, kita ketuk yang atas tadi ya, Shopee. Tampilannya seperti ini. Nanti ini tinggal dipencet yang hijau ya. Ini sebelumnya open, itu install. Nah, ini uninstall sama open ya. Jadi selesai ya, kita open dari sini saja, klik open. Oke. Nah, jadi akan terbuka yang namanya Shopee. Nah, cuma Shopee ini yang ada di sini itu milik saya ya. Jadi pakai akunnya saya. Ini saya contohkan pakai akun saya saja. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita coba lihat-lihat ya. Jadi ini akun Shopee saya. Nah, kalau misalkan menggunakan akun ini ya, maksudnya akun Shopee di HP ya, di Android. Jadi kalau mau menjual suatu barang, kita klik bagian saya ya. Oke, kita sudah klik. Nah, baru nanti kita ini ya, jadi seperti ini. Ini ada riwayat saya beli produk-produk gitu ya. Jadi nanti kita klik yang mulai jual ini ya. Jadi yang atas. Oke, coba kita klik. Nah, di sini karena tapi tetap dengan sebelum kita lanjut, tapi tetap dengan konsep yang awal ya. Jadi informasi yang ada di informasi saya mungkin saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mengedit informasinya kita klik ini ya, kayak gear ini di bagian atas. Nah, baru nanti silahkan diatur di sini ya. Bisa diatur sendiri, jadi kayak profil saya, alamat, mungkin kartu rekening jika ada, pengaturan chat dan lain-lain ya. Ini belum saya atur, tapi informasinya sudah masuk. Oke. Nah, jadi langsung kembali lagi. Nah, baru kita tambah produk ya, misalkan produk. Nah, ini kita nambahkan produk nih. Kita nambahkan produk. Oke, misalkan saya tambah foto ya. Ambil foto, misalkan saya mau foto USB saja ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, sebenarnya bisa menggunakan galeri, tapi saya ambil foto ini saja. Kemudian gunakan gambar. Oke, ini foto sampul ya. Ini bisa foto lain-lain sama video juga. Kemudian nama produk, kabel. Misalkan saya mau sebentar, kabel USB bekas, USB Xiaomi gitu ya, karena saya pakai Xiaomi gitu, bekas gitu. Deskripsi produk kita bisa mengisi yang lain sih, tapi ini deskripsi nanti bisa diganti ya, dirubah. Jadi saya cuma contoh, jadi ini hanya sekedar contoh ya. Oke, ibarat gini ya, jadi tapi nanti harus lengkap. Nah, ini kategori. Nah, ini handphone aksesoris Xiaomi. Nah, ini bisa langsung diklik yang atas. Oke, Xiaomi. Ini kategori kok Xiaomi, bentar. Handphone aksesoris ya. Saya salah, jadi ini ya harusnya kabel charger ini. Kemudian ini ya, micro USB kabel. Nah, harusnya seperti ini. Kita pakai atur merek. Nah, ini kalau atur merek kita tidak usah pakai merek aja, karena memang ini bukan ori ya. Jadi yang tadi di awal itu sebagai contoh aja. Jadi memang kalau ini kan bukan bawaan ini, karena saya beli sendiri, jadi tidak ada merek.
Panjang kabelnya ini kisaran 3 meter atau 2 meter, 0,2 meter. Untuk kabelnya sendiri ini mungkin saya isi 2 ini ya, 2 meter aja. Oke, fiturnya high speed, fast charging, magnetic, tangent free. Mungkin fast charging aja ya, kita isi fast charging aja, kan ini sebagai contoh. Kegunaan 2 in 1 ini tidak usah ya, jadi nggak saya isi. Untuk harga misalkan saya jual 10.000 nih, 10.000. Stoknya misalkan saya punya 10 gitu ya, 5 gitu aja deh, 5. Ini variasi apa nih, hitam putih, ini putih ya. Ini sebenarnya bisa ditambah-tambah, tinggal ditambah fotonya kalau yang ini. Nah, ini kita matikan aja. Jadi kan bisa sebenarnya hitam putih, atau misalkan ini kita ketuk lagi, ini enggak ada ya, jadi hitam putihnya. Ukurannya ini biasanya untuk baju ya, tapi kalau yang ini saya rasa nggak usah ya, nggak perlu. Jadi variasinya nggak usah, grosir nggak usah. Nah, ongkir nih, kalau ongkir beratnya kira-kira 10 gram lah ya. 10 gram nggak ada sih sebenarnya, 5 gram lah ya. Ya anggap aja 5 gram lah, 5 gram seperti itu kan. Nah, terus untuk ukuran paket saya nggak masukkan. Kalau ukuran paket ini kira-kira pakai JNT sama bentar, sama si cepat. Nah, kalau misalkan ini apa dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman mau nanggung ongkos kirim, ini silahkan dicentang gitu ya. Nah, ini ada informasinya. Ongkosnya akan ditanggung oleh penjual, pembeli tidak dibebankan seperti itu. Nah, ini batal kalau misalkan enggak, ya udah enggak. Jadi selesai, ini nanti disimpan. Oke, selesai. Kondisi tentu pernah dipakai ya, bekas ya, karena kan kita nggak buat baru. Nah, kemudian pre-order atau enggak, nah ini silahkan ditentukan sendiri. Karena kan biasanya kalau pre-order itu kan untuk jasa biasanya yang edit-edit gitu ya, atau misalkan memang dropship gitu biasanya. Nah, ini silahkan ditentukan. Nah, ini share Twitter atau share Facebook jika memang diperlukan. Kalau tidak, berarti langsung saja kita selesaikan, langsung kita klik tampilkan. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita lihat di produk saya ya, ini. Oke. Jadi seperti ini ya tampilannya. Kita lihat. Nah, kebetulan ini alamat saya pakai Jember ya. Jadi ikut dengan alamat yang saya daftarkan. Karena saya lama di Jember, jadi saya tulis Jember. Ini bisa diganti nanti. Oke, jadi ini nanti informasinya seperti ini. Nah, ini tentunya sudah tampil ya. Kalau seperti ini sudah tampil. Coba kita salin linknya, mungkin ada linknya. Oke, kita salin tautan ya, salin tautan. Nah, coba kita buka di website ya. Oke, nah ini bekas saya ini ya, cari warna vektor ya. Jadi misalkan saya langsung ingin bentar, ini dihapus dulu ya, di X dulu. Nah, kemudian ini kita paste ya, kita paste. Nah, kita langsung klik go. Coba kita lihat apakah barang ada. Oke, barang ada ya, jadi tertera ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini kalau di web memang belum secara keseluruhan ya informasinya saya masukkan gitu ya. Jadi belum secara keseluruhan. Jadi oke, ini sudah ada ya, kita batalkan aja. Jadi memang seperti itu. Nah, produknya satu ya. Ini persentase chat dibalas. Jadi karena memang belum saya masukkan semua, jadi produknya kala itu tidak tidak kerekod ya. Jadi ada tapi tidak bisa dilihat. Nah, kalau ini kan bisa dilihat gitu ya. Bisa dilihat oleh orang lain lah. Tuh. Nah, oke, mungkin itu saja materi dari saya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau langsung bertanya ke saya selagi saya bisa menjawab.
atau membantu ya, istilahnya membantu jawab, ya saya akan menjawab gitu ya. Nah, itu saja tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.